Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa thumma harrajahu minhu ila sidratil muntaha thumma ila mustawa thumma ila qaba qausaini aw adna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib, para tuan guru, alim ulama, para asatidz, yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Balangan, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita di tempat ini untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan acara ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan pula Allah jadikan tempat ini penuh dengan berkah dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang wajib kita percaya, yang wajib kita yakini. Karena itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang menyatakan tentang Isra disebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat tersebut dimulai dengan kalimat subhana, subhanalladzi asra. Subhana itu artinya tasbih. Tasbih itu tanzihullah amma la yaliku bih. Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak patut dengan Allah. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak patut, tidak layak dengan Allah. Nah, maha suci Allah dari tidak menepati janji. Maha suci Allah daripada lemah menjalankan kehendaknya. Maha suci Allah daripada berbohong. Maha suci Allah daripada bersifat zalim.
Pokoknya subhana itu adalah maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak patut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini disebut oleh ahli tafsir tasbihul qadim lil qadim. Tasbih daripada Allah Maha Qadim kepada dirinya yang qadim. Karena ayat ini subhanallazi difirmankan oleh Allah Maha Suci Tuhan. Ini tasbihul qadim lil qadim. Allah mensucikan dirinya sendiri dari sifat-sifat yang tidak patut dengannya. Nah, kemudian ada pula tasbihul hadis lil qadim. Tasbihnya yang baharu untuk yang qadim. Tasbihnya makhluk kepada Allah. Tasbihnya kita kepada Allah. Seperti ungkapan-ungkapan kita, subhanallah. Ungkapan kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Ungkapan kita ketika melihat sesuatu yang sangat indah, subhanallah. Ini merupakan tasbihul hadis lil qadim. Tasbihnya yang baharu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tasbih kita kepada Allah itu suatu ibadah. Karena tidak sedikit ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita sabbihuhu, sabbihuhu, tasbihkan Allah, sucikan Allah. Jadi apabila kita mengucap subhanallah, berarti kita melaksanakan satu ibadah. Kita mengucap subhanallah berarti kita mengucapkan satu lafaz, satu kalimat ibadah. Karena itu menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan tasbihul hadis lil qadim, tasbihnya yang baharu kepada yang qadim ini. Sangat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan, fadilat ucapan tasbih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu besar manfaat, begitu besar pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengucapkan subhanallah sebagai bentuk mensucikan Allah dari segala yang tidak layak dengannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man qala idza asbaha wa amsa mi'ata marrah subhanallah wa bihamdi ghufirat dzunubuh wa in kanat aktsar min zabadil bahar. Yang artinya barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, idza asbah, bila dia berada di waktu pagi, wa idza amsa, dan waktu petang, maka Allah ampuni dosanya walaupun dia punya dosa sebilangan buih-buih yang ada di lautan. Nah, jadi ini kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi punya manfaat, punya fadilat, yang antara lain fadilatnya adalah menghapus dosa. Jadi menghapus dosa bukan hanya istighfar. Sangat banyak cara jalan menghapuskan dosa. Antara lain mengucap subhanallah wa bihamdi 100 kali waktu pagi dan petang. Pengertian pagi itu di dalam fikih, asbah itu artinya mulai tengah malam sampai tengah hari, itu asbah. Jadi kalau kita baca jam 2 malam itu masuk asbah, masuk pagi. Atau jam 11 siang masih pagi. Nah, pengertian petang itu mulai zuhur sampai tengah malam.
Itu disebut amsa atau petang. Nah, bila dalam waktu itu kita sempat membaca subhanallah wa bihamdi 100, waktu petang subhanallah wa bihamdi 100, dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amalan yang sangat mudah. Amalan yang tidak mengeluarkan keringat. Cukup waktu 45 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Nah, sebanyak buih di laut, andai kata kita punya dosa seperti itu, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, zaman sekarang beda dengan zamanul qadim, zaman dulu. Zaman dulu itu diceritakan di dalam kitab-kitab salafus salih, sulit menemukan dosa. Kalau kita keluar rumah mencari dosa itu sulit, karena semua orang berjalan dalam jalan agama. Nah, sekarang dosa itu bisa kita dapati dalam kamar kita. Dosa bisa kita temui dalam rumah kita. Apalagi kalau kita sudah keluar rumah atau ke pasar atau ke kantor, potensi dosa itu sangat banyak. Mata kita, telinga kita, mulut kita sangat banyak menghasilkan dosa. Nah, kalau orang-orang dulu yang sedikit dosa mengamalkan amalan itu, tentu kita lebih utama lagi mengamalkan itu. Subhanallah bihamdi 100 beisukan, 100 kamarian. Kada susah, kada sulit, tinggal taufik hidayah Allah yang ditunggu. Kalau orang tidak dapat hidayah, tidak dapat taufik, memang rasa berat. Memang berat. Tapi kalau orang diberi Allah taufik hidayah, mudah sekali. Tidak ada sulitnya mengamalkan itu. Ini salah satu di antara kelebihan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Man sarrahu ayyun sa'a fi umurihi wa yunsara ala aduwihi wa yuwassa'a fi rizkihi wa yuqa mitatassu falyaqul hina yumsi wa hina yusbih. Ujar Nabi, siapa hendak, siapa kepingin dipanjangkan umur ini bisa berpanjang bahendap. Siapa hendak dipanjangkan umur, siapa hendak ditolong menghadapi musuh-musuhnya, siapa hendak diluaskan rezekinya, siapa hendak dipelihara, dihindarkan dari mati jahat. Mati jahat ini ada dua, ada yang zahir macam mati ditabrak misalnya. Mati jahat yang kedua seperti su'ul khatimah, mati tanpa membawa iman. Nah, siapa ingin dipelihara dari mati jahat, maka baca, ujar Nabi, baca pagi 3 kali, kamarian 3 kali, 3 kali aja. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal ars. 3 kali. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal ars. Nah, tasbih. Ini tasbih yang sangat besar maknanya. Tasbih yang sangat agung maknanya.
Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal aras. Apabila itu jadi amalan kita pagi sore tiga-tiga, Rasulullah menjamin dipanjangkan umur, ditolong menghadapi musuh, diluaskan rezeki, mati dalam keadaan baik. Ini manfaat tasbih kita, subhana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, ayat Isra ini diawali dengan tasbih, subhana. Maha suci Tuhan dari bohong, maha suci Tuhan dari ketidakmampuan, maha suci Tuhan dari lemah. Kenapa ayat ini dimulai dengan kalimat subhana? Untuk memantapkan keyakinan kalimat-kalimat berikutnya, supaya kalimat berikut ini lebih cepat kita yakini. Karena sesudah ini Allah menerangkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra peristiwa yang luar biasa, yang tidak masuk dalam akal kita. Tapi karena diawali dengan subhana, maha suci Tuhan dari berbohong, maha suci Tuhan dari tidak mampu, dia jalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekian menit. Nah, diawali dengan subhana. Jadi tanpa ragu sedikit pun kita percaya. Misalnya ada orang di kampung kita, orang tuh sosial, penyumbang artinya. Kalau menyumbang 1 juta, 2 juta itu biasa. Nah, supaya orang jangan ragu, kita kisahkan dulu. Di kampung kami itu ada si Udin ngarannya. Wah, miliarder itu. Punya harta banyak. Punya kebun banyak. Punya toko banyak. Kisahkan dulu kekayaannya. Kalau menyumbang itu bisa 1 juta, 2 juta. Ini orang mudah percaya karena sudah tahu kekayaannya terlebih dahulu. Nah, ini subhana demikian. Allah maha agung, Allah maha tepat, Allah tidak pernah bohong, Allah maha kuasa. Allah jalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekian menit. Padahal jalan normal 40 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Hambanya itu disepakati adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditawari oleh Allah mau gelar apa, mau titel apa. Apakah engkau mau disebut sebagai rasul? Apakah engkau mau disebut sebagai nabi? Apakah engkau mau disebut sebagai kekasih? Nabi kita menjawab, aku ingin diberi gelar abdik, hamba engkau. Satu permintaan Nabi yang sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak ingin digelar rasul oleh Allah, tidak ingin digelar diberi titel nabi, tapi yang ingin beliau adalah hamba Allah. Nah, makanya Allah menyebut bi abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Laila, malam hari. Ini Isra ini malam hari kejadiannya, di malam hari. Ini menunjukkan bahwa malam itu lebih utama dari siang hari. Karena Allah memilih pertemuan dengan kekasihnya, dengan hambanya Laila di waktu malam. Di dalam banyak kitab dikisahkan malam dan siang ini saling berbangga diri. Jar siang, wahai malam, harat aku pada ikam. Napa garang jar malam jam tu haratnya. Ujar siang, puasa tuh orang siang. Orang nggak ada puasa malam. Nah, harat aku pada ikam. Ujar siang, jam malam apalagi?
Ujar siang, aku ada orang sembahyang Jumat. Nah, siang kalau ada orang malam sembahyang Jumat. Ujar siang lagi, hari Jumat tuh ada waktu mustajab. Bila berdoa di situ kabul, malam nggak ada. Jadi lebih baik aku daripada ikam, wahai malam. Ujar malam, aku banyak juga keutamaan. Napa-napa Lailatul Qadar adalah siang. Malam ngarani Lailatul Qadar. Nang kedua ujar malam, Isra Mi'raj malam. Kalau Nabi Isra Mi'raj siang. Nah, yang ketiga ujar malam, setiap tengah malam sampai subuh Allah menurunkan rahmatnya, menawarkan ampunan, permintaan kepada hamba. Kalau siang nggak ada. Jadi baik aku daripada engkau wahai siang. Nah, ulama menyimpulkan bahwa memang kalau untuk beribadah kepada Allah, untuk munajat kepada Allah, paling baik malam hari. Ditandai dengan peristiwa Isra Mi'raj ini malam hari. Jadi malam itu waktu untuk ibadah. Orang bahari, ya kada bahari benar. Kalau kita bayar hutang malam udah mau nerima. Mbak Isa mengatuk bayar hutang besok aja siang. Artinya apa? Malam karena ada urusan dunia. Wah ini jangan malam ya tuh terima orang bayar hutang. Orang malam karena ada urusan dunia. Ini malam waktu munajat kepada Allah, waktu beribadah kepada Allah. Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Masjidil haram itu disebutkan dalam kitab Al-Qira li Qasidi Ummil Qura. Masjidil haram itu al-haram kullu, tanah haram seluruhnya. Luas. Jadi Masjidil Haram itu bukan diartikan hanya masjid, itu bukan. Masjidul Haram, al-haram kullu, tanah haram seluruhnya. Jadi di tanah haram itu, dimanapun tanah haram, kalau kita beribadah kepada Allah 100.000 kali lipat. Bukan hanya di masjid. Kita sembahyang di hotel Green Zamzam, kita sembahyang di hotel Ritaj, kita sembahyang di hotel Al-Masa, tanah haram. Jadi bukan hanya Masjidil Haram. Nah, dari Masjidil Haram ini Nabi kita diisrakan oleh Allah ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, menuju Masjid Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa ini salah satu berkahnya, orang yang beribadah di sana diganjar 500 kali lipat dari tempat kita ini. Demikian hadis-hadis menyebutkan. Imam Hasan Basri rahimahullah menyebutkan at-tasadduqu fil Masjidil Aqsa ida'uhu minan nar. Bersedekah di Masjidil Aqsa dengan 1 dirham itu tebusan diri dari api neraka. Jadi kalau kita di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu suatu tempat yang di kandang. Nah, terbatas tempatnya Masjidil Aqsa itu. Nah, kita bersedekah di sana. Dan Masjidil Aqsa itu kan ada masjidnya. Bentuk masjidnya itu kan ada Masjid Aqsa itu. Yang ada sekarang masjid dibangun oleh Sayyidina Umar. Ada lagi sebelahnya masjid Sakhar, masjid batu. Nah, jadi Masjid Aqsa itu kawasan Masjidil Aqsa. Kita bersedekah di sana tebusan diri dari api neraka. Ini salah satu barakna haulah. Allah berfirman kami berkati sekeliling Masjidil Aqsa itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, linuriyahu min ayatina. Allah menjalankan kekasihnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertemukan dengan seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Dipertemukan dengan tempat-tempat bersejarah,
Diperlihatkan surga dan neraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir, bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat tentang bagaimana sikap manusia setelah menerima kabar Isra dan Mi'raj dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam satu malam terjadi peristiwa yang luar biasa. Perjalanan dari Haram ke Aqsa ditempuh 40 malam. Waktu itu hanya dalam beberapa detik. Dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa, pulang ke Aqsa ke Haram, tempat yang bekas dirabahi Nabi itu masih panas. Kita berabah di sini misalnya di Bantal, di mana berabah, kita tinggalkan, datang masih panas pas kita berabah itu, nah mungkinlah 4-5 jam itu. Nah, Nabi kembali ke tempat masih panas. Nah begitu Nabi sampai di Mekah, Nabi kita konsultasi dengan sepupu beliau yang bernama Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha, atau yang sering disebut dengan Ummu Hani. Wahai Ummi Hani, biar Nabi kita, malam tadi aku dijalankan Allah dari sini ke Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa, bulik lagi sampai sekarang aku ada di Mekah. Bagaimana pendapat engkau kalau ini ku ceritakan kepada kaum Quraisy? Ujar Ummu Hani, jangan diceritakan, mereka pasti mendustakan engkau. Pasti mereka mengatakan engkau gila dan sebagainya. Jangan dikisahkan, Ummi Hani. Kini padahal orang gila. Mungkinlah semalaman berjalan ke sana. Jadi saran Ummu Hani, jangan dikisahkan. Mulah masalah kini tambah ribut di Makkah. Ini sudah belum percaya, orang masih belum percaya di Makkah dengan Nabi. Dikisahkan pulang ini makin gak ada percaya. Nah, ringkas cerita, Nabi diperintahkan untuk menceritakan itu kepada manusia. Dikumpullah pemuka-pemuka Quraisy di Masjidil Haram. Dikisahkan oleh Nabi. Malam tadi ujar Nabi, aku dijalankan dari sini ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, dan sekarang turun sampai sekarang. Subuh tadi aku berada kembali di sini. Abu Jahal sambil beting hoi mendengarkan itu. Ada nang Ampik mendengarkan itu. Apa pulang Muhammad gawian nih? Kisah apa pulang di bawah Muhammad? Ini secara akal, di luar akal. Datang rombongan orang kafir ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, itu kawan engkau sudah tambah gila. Dia mengaku malam tadi ke Baitul Maqdis, ke atas langit. Ujar Abu Bakar, andai kata dia bercerita 2 kali lipat dari itu, aku percaya. Nah, sejak itu digelar dengan As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini manusia terbagi 4. Pertama, orang yang kafir tambah kafir, Abu Jahal dan kawan-kawan. Yang sudah kafir dengan Nabi mendengar kisah Islam tambah kafir, tambah kada percaya. Kelompok yang kedua, orang-orang yang lemah Islamnya jadi murtad. Aku kan Muhammad tuh dulu percaya, cuma pun kayak ini kisah malam tadi bepadah ke Palestina, aku pada percaya dustanya wara ini. Aku keluar pada Islam. Sekelompok manusia. Kelompok yang ketiga, ada orang-orang kafir yang diberi Allah hidayah masuk Islam dengan mendengar kisah Isra Mi'raj. Nah, kelompok keempat, orang-orang Islam yang kuat imannya tambah yakin kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tambah yakin kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan Isra Mi'raj ini menambah keyakinan kita kepada Allah,
kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wan nasr wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, asyukru lillah, alhamdulillah, asyukru lillah, azka salati wa salamin bi rasulillah, azka salati wa salamin bi rasulillah. Alhamdulillah. الكبر لله، العز لله، الكبر لله، العز لله، أحلى صلاة وسلام برسول الله، أحلى صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله، أزكى صلاة وسلام برسول الخلق لله، الكل لله، الخلق لله، الكل لله، أما صلاة وسلام برسول الله، أما صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله، وصلاة وسلام يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك